Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi mubasysyiran wa nadhira. Salatan wassalaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwah sekalian, insyaallah dua pertemuan lagi ya. Ini pertemuan pertama, kalau 2 pekan lagi insyaallah kita akan menyelesaikan sesi talaqi juz'an ya. Insyaallah ini adalah salah satu sarana kita untuk terus belajar dalam mengimplementasikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebagaimana saya sampaikan, pelajaran tajwid itu tidak cukup dengan teori saja ya. Teori kita sudah pelajari dari kitab Sabil Syafi'i, lalu ada juga dari Jazariyah, dari Tuhfah. Itu tidak cukup hanya dengan teori saja ya, tapi harus dengan praktek seperti itu. Nah, alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan sehingga kita sudah hampir mendekati finish ya. Semoga istiqomah dan kita diberikan kemudahan. Baik ya, boleh langsung dibuka saja. Kita lanjut terakhir surat Al-Infitar ya. Nah, sebentar. Ya, sekarang kita masuk ke surat At-Takwir dan surat Abas. Ya, yang benar tuh ngucapnya gimana? Abas, jangan abasa. Kalau abasa ya bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab itu setiap kata al-Arabi la tantahi al-Arabiyah la tantahi bil mutaharrikat kaidahnya. Jadi bahasa Arab itu nggak berhenti dengan yang berharokat abasa. Ya kan bisa mengucapkan surat abasa. Harusnya kalau di surat abasa itu kan itu dalam bentuk fi'il madhi abasa, bermuka masam. Abas. Ketika kita baca waqaf maka harus diwakafkan abas, jangan abasa. Kalau dibaca abasa, kalau diwasal. Begitu pula kalau juz'an ya kan, diambil dari ayat pertama surat An-Naba. Kebanyakan kita ngucapin juz'ama gitu kan. Harusnya yang lebih tepat apa? Juz'an. Karena al-Arabiyah la tantahi bil mutaharrikat. Bahasa Arab tidak berakhir dengan huruf berharap, huruf sukun. Ya, tambahan faedah ya. Baik. Jadi kita lihat takbir dan surat Abas. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, surat Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ini ada alif lam syamsiyah, maka harus diidgham syamsi. Idza syamsu. Jadi bukan idzal syamsu. Ya. Ingat alif lam, lam alif ya. Lam alif ada dua. Hukum lam alif ketemu huruf-huruf yang setelahnya dibaca izhar, maka itu alif lam qamariyah. Ada huruf-huruf yang setelahnya dibaca syamsiyah. Ya. Kalau tuhfatul atfal ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kalau syamsiyah طيب ثم صل rahiman tafus bifdani'an da'su afwanin zur syarifan karam. Huruf-huruf yang datang setelahnya huruf shin termasuk yang masih dengan syamsiyah. Idza syamsu kuwirat. Di sini kuwirat. Di sini at-takwir banyak sekali contoh-contoh waw bertasydid ya. Maka diperhatikan contoh nabernya ya. Jadi naber itu salah satunya terjadi di dalam contoh kalimat yang ada waw bertasydid dan ya bertasydid. Kuwirat, jangan kuwirat. Jangan idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Mungkin antum sudah berusaha membaca dengan tasydid. Cuman tidak ada penekanan sehingga khawatir nanti tasydid itu tidak tampak gitu ya. Fungsi naber itu adalah untuk menjelaskan huruf yang bertasydid. Kuwirat. Kuwirat. Jangan kuwirat. Kuwirat. Jangan terlalu jangan terlalu standar ya, jangan terlalu standar, jangan terlalu jangan bukan standar, jangan terlalu tidak terlihat wow bertasydid. Jadi mesti dijelaskan kuwirat. Lalu wa idzan nujumun kadarat, itu ada nun bertasydid, maka jelaskan gunnahnya. Lalu ketemu nujumun kadarat, nun ketemu kaf, maka di situ jelaskan ikhfad pada huruf kaf. Secara posisi dia ada di adna ya. Huruf kaf dan huruf qaf ya. Dan ingat kaf itu tipis ya, secara bunyinya tipis ya, tidak tebal. Wa idzan nujumun kadarat. Dan juga lagi-lagi di at-takwir ini sebagaimana pernah lewat di surat Al-Infitar ya. Di surat Al-Insyiqaq ya. Taknya di sini ada hams, dan ingat hams itu adalah secara suara ya. Secara nafas bukan suara. Jadi jangan juga beliau at. Kalau at selain itu menambah seperti huruf sin itu alirannya bukan aliran nafas ya, aliran suara. Yang diinginkan dari hams itu kan apa? Jarayanun nafas. Ya, mengalirnya udara. Jadi cukup kuwirat ka'in kadarat. Nanti ada suyirat, ada lagi utilat, ya, jangan utilat, suyirat, ya, jangan seperti itu, ya. Jangan juga nggak ada sama sekali, ya. Jangan juga nggak ada sama sekali hams, ya. Nah itu huruf syiddah, tapi syiddah bukan berarti tidak ada hams, ya. Jadi pengecualian untuk huruf kaf dan huruf qaf, dia huruf syiddah yang hams. Aturan kan kalau secara posisi sifat huruf syiddah itu seharusnya pasangan dengan apa? Jangan jahat ya, sama-sama inhibas, tahan suara dan nafas. Tapi khususan untuk huruf qaf dan kaf dia syiddah tapi dia hams gitu ya. Nanti bisa dirojah lagi materi tersebut. Nah, jadi intinya mesti dihamskan. Hamsnya juga seperti cukup sujirat, ubilat gitu ya. Sujirat, zuwijat gitu ya, cukup.
Lalu wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru. Ain sini dijelaskan al-isyaru. Al-isyar bukan hamzah. Ya, lagi-lagi ain mohon dijelaskan. Terkadang ain berharokat kasroh itu kurang jelas ya kita. Jadi terkadang contoh wa idzal isyaru wa idzal isya. Sementara dia udah pengen masuk ain itu. Makhrajnya sudah di wastul halqi. Cuman dia tidak jelas dalam penerapan hurufnya. Jadi wa idzal isyaru apa ini? Wa idzal isya wa idzal isyaru uqilat. Al-isyaru ro tebal di situ tafkhim karena dhammah. Lalu al-wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat ada hak yang berdekatan walaupun berbeda kalimat ya, Tapi terkadang kita juga suka bertukar, tidak sempurna. Ada hak yang bertemu hak yang berdekatan. Terkadang yang satu jadi H, satu lagi H, atau dua-dua jadi H. Yang benar itu harus sesuaikan. Karena kebetulan di sini dua-duanya H, al-wuhush dan husyirat, maka jelaskan dua-duanya H. H yang di wastul halqi di tengah tenggorokan. Wa idzal wuhush husyirat. Jangan wa idzal wuhush husyirat. Jadi H yang dipangkal, tidak diperkenankan. Al-bihar, wa idzal bihar juga sama, hak jelaskan. An-nufusu zuwijat, hati-hati an-nufusu zuwijat, sin dan zai satu makhraj ya di bagian gigi bawah ya. Sin shad zai satu makhraj sehingga mesti dijelaskan masing-masing huruf tersebut ya. Wa idzan nufusu zu an-nufuzu, jangan an-nufuzuzu atau an-nufuzuzu. Jadi kadang-kadang sin bisa ngarah ke zai atau jadi zai beneran. Karena memang satu makhraj dia ya. Shad zai sin satu makhraj, yang berbeda adalah sifatnya nanti. Ya. Mereka sama-sama tipis ya. Tapi membedakan nanti shad sin ada hamsnya, zai tidak ada hamsnya. Satu perbedaan dari sifat mereka. Ala kulli hal mesti dibedakan ya, secara makhraj dan secara makhraj dan sifat. Tapi karena kebutuhan makhraj satu tempat, sifatnya mesti dijelaskan masing-masing. An-nufusu wijat gitu ya. Lalu al-mau'udah su'ilat, lalu bi ayyi dzambin qutilat, wa idzas suhufu nusyirat, wa idzas sama. Ini beberapa pengulangan, tidak boleh dibaca lagi ya. Paling as-suhuf ya. Kayaknya shad, hati-hati jangan jadi kayak sin. Wa idzas suhufu. Tapi yang benar wa idzas suhufu, wa idzas suhufu. Hati-hati zal sebelumnya jangan ikut tebal, jangan wa idzas suhufu. Ya, dan terkadang huruf tipis ketemu huruf tebal, tipisnya ikut tebal. Ya. Ini yang menjadi muskilah. Jadi tetap dijaga ketipisan huruf zal fathah. Wa idzas suhufu. Wa idza, bukan wa idzas suhufu. Jangan. Yang tebal hanya huruf shad saja. Wa idzas suhufu nusyirat. Ya, lalu wa idzas samaa'u kusyirat. Lalu berikutnya wa idzal jahimu su'irat, itu ain bertasydid. Jelaskan ya, su'irat, jangan su'irat. Jadi ya, lagi-lagi huruf tasydid mohon dijelaskan. Tapi untuk ain tidak ada number dia. Ya, number itu kalau huruf tasydid hanya waw dan ya. Tapi kalau ain tidak ada number, tapi dijelaskan saja dengan menyempurnakan dua huruf tersebut ada. Su'irat. Kalau number kan su'irat. Berarti kan kira-kira ada tekanan yang lebih, tapi tidak pada ain. Tidak pada ain. Apa faktornya? Karena ain itu makhrajnya jauh di hal, ya. Sementara kalau waw sama ya makhrajnya di lisan. Kalau lisan kan lebih dekat, sehingga kalau untuk di number lebih mudah. Gitu ya. Tapi kalau ain karena makhrajnya jauh di hal, ya orang Arab di hal tenggorokan itu jauh makhrajnya, maka dia tidak di number. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Nah, ahdarat ya, bisa 4 bisa 2 ya.
Kalau syatibiyah pakai 2 harokat. Syatibiyah bagian 4 harokat. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril khunnas. Ini juga gunnah-gunnahnya, nun bergunnah, nun bertasydid. Dijelaskan gunnahnya ya dengan kadar 2 sampai 3 harokat. Wal laili idza as. Nah, ini juga as. Ini semuanya huruf tipis ya. Baik ain ataupun sin. Ya, jadi jangan sampai ditebalkan as. Kalau as jadi sin kayak nanti menjadi huruf shad, mengarah pada shad atau menjadi huruf shad beneran. Nah, jelaskan as. Tapi langsung ya. As. Walaili idza as. Jangan as ya, karena pengen niat menjelaskan huruf tersebut, antum memberikan semacam saktah. Jangan. Misalnya idza as, jangan langsung. Walaili idza as. Gitu ya. Berikutnya was-subhi. Ini ada sin, ada shad, ada zai ya. Mereka ini dari at-takwir banyak yang berdekatan ya. Jadi bisa bedakan ya, mana shad, mana zai, mana sin. Was-subhi, ini shad lagi. Jangan dibaca sin. Was-subhi, waktu subuh ya. Dalam bahasa Arab waktu subuh dengan shad. Was-subhi idza tanaffas. Gitu. Innahu laqawlu rasulin karim, ikhfa haqiqi dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin ta'in tamma amin. Berikutnya bahwanya tidak ada tambahan panjang, beberapa hal yang lebih paling tambahan di ayat 24 wa ma huwa 'alal ghaibi bi'dhanin di sini dijelaskan huruf bot ya, dijelaskan huruf bot ya. Di dalam qiraah kita, dalam qiraah yang masih lalu sudah hafs dibaca dengan bot ya, bi'dhanin. Hati-hati huruf bot itu dia berdekatan dengan makhraj wa. Jadi jangan dibaca bi'dhanin. Ya, walaupun nanti dibaca dengan wo itu nanti mengarah pada qiraah lain, ya, artinya tidak menjadi lahan jali. Tapi dalam rangka menjaga riwayat, ya, sama seperti di Al-Fatihah, ya, as-sirata atau as-sirata, shad atau sin, ya. Dalam qiraah semuanya di dalam qiraah yang mutawatirah, ya semuanya diakui. Ya, yang baca sin hanya Imam Kumbul. Tapi untuk semua jumhur qiraah baca dengan shad. Artinya ketika baca dengan sin tidaklah hanjali karena dia termasuk diakui tapi menyalahi riwayat. Nah, penting ya dalam Al-Quran ini kita menjaga riwayat. Penting sekali menjaga riwayat. Nah, begitu pun dalam surat At-Takwir 24 nih. Ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bi'dhanin. Ya, kadang dalam tahsin banyak juga orang yang baca dengan bi'dhanin, dengan bo. Ya, karena huruf bot mungkin bagi mereka masih berat. Masih wo atau bot jadi dal beneran. Bidonin. Padahal dal dan bot makhrajnya tidak sama, tidak berdekatan pula. Ya, tidak berdekatan. Yang lebih dekat adalah harus huruf wo. Ya, huruf wo, bukan huruf dal. Ya, seperti itu. Nah, jadi mesti dibedakan antara bot dengan wo dan juga dengan dal. Jangan bidonin, jangan juga biwonin, tapi biwonin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi'dhanin. Penjelasan ketebalan huruf bot. Oke, baik, yang lebih detail tidak ada lagi tambahan karena sama ya berapa hukum. Baik, praktek dulu ya. Seperti biasa silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Shin, idza Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Berapa Ustaz? Seperti biasa 55. Oh, 5-an. Maaf lupa. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru Jangan isya, jangan hamzah atau apa ainnya belum jelas. Wa idzal isya al-i wa idzal isyaru
Uilat. وإذا العشار عطلت وإذا Yang الوحوش iza. Hati-hati, zal jangan seperti zai ya. Kayak kemarin di maaf. al-mutaffifin juga. Yang wa iza, wa idza, za. Bukan za. Kalau za mainnya di gigi bawah. Kalau zal di gigi atas. Wa idzal wuhusyu. وإذا الوحو وإذا الوحوش Haknya وإذا tengah. نعم Wa idzal wuhusyu. وإذا الوحوش حشرت Ha, coba ha. ح Nah, itu. Wa idzal wuhusyu husyirat. وإذا الوحوش حشرت Oke. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت Su'irat. Lebih jelas lagi tasydidnya. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين Jangan kepanjangan. ya, Muto'in tamma amin. مطاع Pokoknya tipis karena dia ketemu sa. Muto'in yang muto'in itu ketebalan. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين Biobo lebih jelas lagi. Biobonin. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, ya. Saya ingin tambahkan sedikit faidah. Jadi dari sisi irama ya. Jadi salah satu hal yang juga mesti perhatikan dalam baca Al-Quran adalah irama ya. Saya pribadi memang irama saya datar ya. Jadi tidak. Saya sendiri belum menguasai makomat yang ada ya. Bayati, Nawa, Hijaz ya. Terlepas dari khilaf hukum itu,
yang jelas disepakati disunahkan kita membaca Quran dengan dihiasi suara kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, salah satu caranya dengan maqamat itu ya. Jadi yang penting lagu-lagu itu tidak menabrak hukum-hukum tajwid. Yang menjadi haram itu kan kalau menabrak hukum tajwid ya. Makruh sampai haram itu kalau menabrak. Nah, salah satunya mungkin dari segi irama saya ingin berikan contoh ya. Faidah ya. Bisa di at-takwir ini. At-takwir ini kan irama itu tujuannya untuk kita bisa menghayati makna surat atau ayat yang kita baca. Ya takwir ini kita bicara tentang apa? Kalau kita baca tafsir atau terjemahnya kan membicarakan tentang kiamat. Maka antum yang bisa dengan irama, maka iramanya itu kalau bisa irama yang risa. Risa itu artinya yang sifatnya ratapan atau sedih ya. Jadi bukan ada yang gembira. Ya. Contoh misalnya kayak tadi saya baca di lawan. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Kalau ada gembira kan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Itu ada gembira tuh. Nah, kan ini bicara tentang kiamat ya, suatu kiamat. Maka lebih layak kita pakai nada atau irama yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya memang menggambarkan ya mana ada kiamat gembira kan. Ya kita kan adanya nada yang menunjukkan kita lebih menghayati gitu kan. Apalagi tadi misal di ayat 89 ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi kalau antum mungkin dengar rekaman tadi saya baca yang agak tekan di ayat 9. Kenapa? Karena di situ ada maknanya. Kenapa? Ini kan perkataan Allah sama orang-orang kafir jahiliyah. Ketika itu, kenapa mereka membunuh anak-anak perempuan? Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa sampai anak-anak perempuan pada zaman jahiliyah dibunuh? Gitu kan. Nah, jadi memang irama itu tujuannya itu sebenarnya, gitu ya. Jadi irama bukan hanya sekedar untuk sekedar kita dianggap qari yang bagus suaranya dan enggak ya qari yang bagus yang bisa memberikan irama bagus saya juga setuju, saya senang qari punya suara bagus, tapi asalkan memang nadanya itu pas gitu ya. Kalau kita bicara tentang kiamat, tentang neraka, tentang azab ya, tentang siksa ya apapun itu, kita dengan nada yang sifatnya rita tadi saya bilang sedih, ratapan, yang sifatnya kita meratapi atau sifatnya kita menghayati dalam maka takut gitu, sehingga kita lebih was-was, kita mawas dia. Tapi kalau yang sifatnya surga, orang soleh, ya kalau lagi misalnya tentang kalau lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita Ar-Rahman, Ar-Rahman itu nadanya nada gembira, ya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Apalagi ketika فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nah, itu bisa nada gembira, bisa nada yang sifatnya kalau itu kan Allah 31 kali bilang dengan orang itu. Bagaimana kita dikasih banyak nikmat tapi kok kita masih banyak juga yang kita dustakan gitu kan. Banyak nikmat yang Allah berikan itu boleh. Jadi kalau kita dengan nada gembira sekaligus kita menghayati. Ya, tapi kalau bicara neraka kayak Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah nanti di surat An-Naba, At-Takwir dan An-Naba. Ada 4 surat yang bikin Rasulullah SAW itu berubah umatnya, bikin berubah rambut beliau. Kenapa? Karena saking dahsyatnya makna surat tersebut. Apa saja? Di Juz Am itu ada 2 surat, Takwir dan An-Naba. Ya, jadi ya begitu kalau di surat lain seperti Al-Waqi'ah ya. Dan saya satu lagi lupa ya, Al-Waqi'ah, At-Takwir, An-Naba. Ya, pokoknya surat tentang masalah kiamat, masalah neraka, ya, banyak kisah. Maka kalau bisa ya, kalau kita memahami hukum tajwid dengan baik, nah, iramanya juga digunakan dengan seperti itu, tujuan memahami, merenungi dengan nada atau irama yang sifatnya sedih atau kita menghayati, kita takut sama Allah, gitu ya. Seperti itu ya, tambahan faedah. Jadi kalau saya pribadi ya seperti itu namanya. Ya, jadi ya kalau data-data juga nggak apa-apa gitu ya. Data-data juga nggak apa-apa. Tapi ya ada kalanya sedikit ada dinaikkan, ada yang diturunkan.
gitu ya, seperti itu. Dan ingat nada ini atau irama ini sifatnya adalah sekunder ya, artinya dia tidak masuk primer sebenarnya. Jadi sekunder artinya dia tidak menjadi hal yang paling utama. Jangan sampai antum sibuk belajar Quran hanya sibuk irama. Baru belajar langsung sibuk irama, jangan. Ya, irama itu tambahan. Irama itu akan bagus, baca Quran kita akan bagus ya. Kalau kita hukum tajwid juga bagus gitu ya. Sebaliknya, irama kita akan jelek, lalu baca Quran kita akan jelek kalau memang hukum tajwid kita saja juga nggak bagus, udah nggak benar. Ya, mau dibikin secekok, mau dibikin cekok apapun lagunya, kalau hukum tajwidnya nggak benar, banyak hatalah hamjali apalagi nggak akan bagus, nggak akan bagus, gitu ya. Dan lanjut surat Abas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Abas ada 42 ayat, nanti dibagi dua dulu ya. 20 ayat kali. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Bagian pertama ini sampai 23. Di bagian kedua berikutnya. Baik, abasa wa tawalla. Ingat ini huruf tipis semua. Jangan abasa wa tawalla. Semua. Abasa wa tawalla. Kalau kita waqaf di situ maqtubi' jadinya. Wa tawalla. Jadi kalau kita wasal wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maka jadi mat jaiz munfasil harokat syatibiyah atau syatibiyah. Tarik raudhah, tarik misbah 2. Ya. Anja'ahul a'ma di situ mat muttasil ya 4 harokat sampai 5. Al-a'ma jelaskan ain di situ. Al-a'ma jangan al-a'ma gitu ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. La'allahu yazzakka. Nah, lagi-lagi tolong huruf tasydid baik huruf tasydid ya. Kayak tadi misalnya di takwir ya. Tadi apa gitu ya? Su'irat ya. Su'irat. Jadi tasydid itu kita menjelaskan dua huruf yang dijadikan satu gitu kan. Baik dia ada number atau enggak number mesti dijelaskan. Number itu hanya tambahan suara ya pada huruf-huruf tertentu seperti O dan Ya saja. Tapi untuk kayak ain tidak ada number tapi dia dijelaskan saja.
su'irat. Atau misal sini ada abas yazakka, yazakka, ya. Dan selain hurufnya, sifatnya juga. Zai misalnya dia punya sifat sofir, maka jelaskan sofirnya yazza, yazza, jangan yazza, yazza, jangan yazakka, ya jadi zai jadi satu, atau sofirnya kurang, yazzak, yazzak, yazzak masih kurang, yazza, yazza, ada geriginya lah kalau bahasa saya, ada ya ada sedikit tambahan suara atau desis, yazakka. Kaf juga hamzah juga jelas ketika tasydid. Au yazakka, hati-hati. Yang tadi zai, yazakka. Yang ini yazakka, jangan zal. Jadi jangan tertukar ya. Antara yang ketiga dan yang keempat. Yang satu zai, yang satu zal. Yazakka. Jadi tolong ya antum sudah belajar tajwid ya. Kita sudah talaki, sudah hampir habis. Jangan lagi tertukar antara huruf zai dan zal. Allazi, ya jangan sampai allazi, ya jangan sampai ngomong allazi, yang allazi. Atau yazakkar jadi yazakkar, jangan. Jadi huruf zal itu mainnya di atas, gigi atas ya, yazza, za gigi atas. Kalau zai yazza, za gigi bawah. Ya jadi mainnya jangan, istilah jangan nyerobot baik gitu kan. Orang Betawi bilang jangan nyerobot baik. Ya kalau zal jangan main ke bawah, dia main ke bawah dia malah offside gitu kan, offside yazza, kalau saya yazza cukup di atas yazza ya, kalau zai di bawah yazza, jangan kebalik, zai malah main ke atas ya, yazzakka ya jangan, yang salah, jadi mesti dibedakan. Jadi di abas ini yang satu ayat ketiga yazzakka dengan zai, ayat keempat dengan yazzakkar dengan zal ya, dibedakan. Fatanfa'ahu dzikra juga sama, az-dzikra, jangan az-zikra. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, ada misalnya tempatnya almarhum Kiai Arifin Ilham kan punya tempat az-zikra. Kita ngomongnya az-zikra atau az-zikra. Rata-rata orang pasti bilangnya az-zikra, az-zikra pakai zai. Tapi sebenarnya kan itu pakai bahasa, dalam bahasa Arab pakai zal. Ya, kalau dalam konteks bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi dalam bahasa Arab, kalau Al-Quran boleh az-zikra. Az-zi, ya az-zikra, bedakan ya zal dengan zai, ini rentan sekali tertukar ya antara dua huruf. Amma man istaghna fanta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka, sama ya tasydid zai dan kaf. Jadi dijelaskan amma man ja ifa, jelaskan ifa artinya man ja, jam jim di tengah lidah ya, wastul lisan. Jadi ikhfanya dia ikhfa usap. Wa amma man ja'aka gitu ya. Yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha, jelaskan ha, talahha. Dia punya sifat khofa, punya sifat hams. Dia sifat itu sifat tipis, ya, sifat tipis ya, sifat tipis. Talahha. Kalla innaha tazkirah. Sini zal, jelaskan lagi, jangan tazkirah, tazkirah. Faman sya'a dzakara fi suhufin mukarramah. Ini lafaz suhuf. Hati-hati shad jangan sampai seperti sin. Suhuf, tapi su tebal. Suhuf fi suhufin mukarramah. Jelaskan juga dhammahnya. Suhuf fi suhufin mukarramah. Jangan fi suhufim, jangan seperti dhammahnya mengarah kepada o. Ya, ini mesti dikoreksi pula ya, bacaan seperti ini. Kalau juga ada lafaz mutahharah, ini pakai mad irja. Ya, jangan lupa lagi ya istilah irja yang kita pernah bahas di Al-Bayyinah. Contohnya yang di Al-Bayyinah kan kutubun qayyimah, cara Mesir, kutub, atau cara Syam. Kembali. Cara Syam kutubun qayyimah. Jadi dia tarik dulu ke belakang, kutu. Karena tak kalau nggak digituin nanti bisa jadi po gitu kan. Kalau cara Mesir, pipih, kutubun qayyimah. Ya, boleh di mana yang lebih mudah. Nah, kalau di sini ada lafaz mutahharah. Jadi mana yang diirja? Yaitu ha dan ha.
hak yang hak yang di tengah, hak yang di pangkal tenggorokan, sama tamar butoh ketika wakaf jadi hak. Jadi mutahharah, yang mutahharah. Banyak orang bacanya begitu, mutahharah, gitu kan. Jadi haknya nggak jelas itu hak atau bukan. Gitu kan. Jadi mesti jelaskan mutahharah. Jelaskan kenapa tujuannya begitu, karena untuk menjelaskan ketipisan huruf H. Ya, kalau mutahharah nanti H jadi tebal atau bahkan nggak jelas itu huruf apa. Gitu ya. Jadi dijelaskan main lagi kerjanya di sini. Mutahharah. Kalau bi aidi safarah kiramin bararah. Ini juga jelaskan rok-roknya, haknya ya. Dan kalau ingat tak marbutoh kalau wasol maka dibunyikan harokat. Contoh bi aidi safaratin kiramin bararatin kutilal insan. Nah, kalau tak marbutoh antum pengen wasol harus tahu harokatnya apa. Jangan bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insan. Kok antum bacanya diiskan, dibaca dengan ha, kan ini tamar butoh. Tamar butoh itu dibaca ha ketika waqaf saja. Tapi kalau di wasol maka harus dibaca dia taknya dan juga dibaca harokat. Ya. Misalnya tadi marfu'atin mutahharatin bi aidi. Bunyikan harokat taknya dan huruf tak itu sendiri. Jangan mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah itu wasol. Walaupun mungkin nanti ditanya niatnya waqaf. Itu udah wasol gitu ya. Jadi kalau ada wasol mesti dibunyikan tak dan harokat. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Jelaskan ketebalan huruf ta pada lafaz nutfah. Ya, yang nutfah. Banyak sekali lafaz nutfah di Al-Qur'an dibaca dengan ta. Min nutfatin. Yang nut itu ta. Nutfah. Lebih tebal. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Gitu ya. Tsummas sabila yassarah. Jelaskan sin tipis. Bukan tsummas sabila yassar. Jadi shad nanti akan mengarah pada huruf shad. Ya, mesti dikoreksi. Tsumma amatahu fa'aqbarahu tsumma yudhishah. Oke, cukup. Nah, ini paling yaqdi ya jelaskan ya. Kalla lamma yaqdi ma. Ya, tetap dia tebal. Ya, huruf dot tetap tebal. Hati-hati jangan sampai huruf-huruf tebal ketika kasrah juga tipis. Yaqdima. Kadang-kadang ada orang baca seperti itu. Kalla lamma yaqdima. Kok dibaca yaqdi? Kan tipis. Enggak, tetap tebal dia. Ya, huruf dot tebal. Tapi dia dengan kasrah. Seperti itu ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Baik. Silakan praktek dulu. Nanti sesi kedua bagian kedua kita sebagai penutup video insyaallah. Silakan, siapa terakhir yang praktek? Mas Hafa ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu Au yadzakkar. Jadi sempurnakan dulu rokhwah zal. Au yadzakkar fatanfa'ahu dzikra. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Baik. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة Dal tipis. Tadhkirah. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة Nah, hati-hati jangan sampai ha. Mutahha. Mutahha. مرفوعة مطهرة Pokoknya tebal. Muto. Marfu'atin mutahharah. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Cukup. Oke. Masuk nanti Mas Harsa tetap 2 lagi ya karena baru 3 jadi. Oke, sekarang saya contohkan lagi sesi kedua. Itu bagian kedua ya. Fananzur bisa sampai terakhir. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik. Nah, di sini ada beberapa catatan penting. Bagian kedua di Abbas ini. Fal yang zuril, lagi-lagi zo, jangan fal yang zuril. Jangan seperti zai. Fal yang zuril insan. Lalu dia ketemu tambahan sedikit lam alif itu ya. Ketika alif lam qamariyah itu harus tipis ya. Jadi contoh fal yang zuril insan. Jangan fal yang zuril. Falyanzuril insan al di Al-Fatihah bisa alham itu lam tebal. Nah, nggak ada lam tebal dalam lam alif ya, lam qamariyah. Jadi mesti tipis. Alhamdulillah sama seperti ini. Al insan
digabung sebelumnya falyanzuril insan gitu ya. Lalu sin tipis insan yang insan ila ta'ami. Lagi-lagi jaga sekali ain mim ha lam dari ketebalan. Jadi yang tebalannya huruf apa? O. Ila ta'ami. Tebalannya huruf O. Ada pun lainnya tipis ya. Lalu an-nasaba binal ma, jelaskan ketebalan huruf shad. Jelaskan ketebalan huruf shad. Jangan an-nasaba binal ma asabba. Jadi sin atau jadi so, bukan so. Beda ya antara so dengan so. Beda. Jangan sababana, tapi sababana. Huruf shad murni. Baik. Cuma syaqqaqanal. Ini juga sama syaqqaqanal. Ingat syaqqaqana. Qafnya jadi jangan berharokat. Syaqqaqana. Syaqqaqana. Jangan. Tapi syaqqaqana. 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 Ya. Jadi dia qaf tengahnya itu qalqalah sugro. Syaqqaqana. Jangan syaqqaqana. Kalau syaqqaqana ya semuanya berharokat. Hati-hati kita menjaga sekali qalqalah sugro. Kadang-kadang kalau qalqalah sugro kalau nggak diaplikasikan dengan benar dia jadi beneran berharokat. Syaqqaqana, tapi syaqqaqanal. Thumma syaqqaqanal arda syaqqa. Thumma syaqqaqanal gitu ya. Thumma syaqqaqanal arda syaqqa. Begitu. Lagi terus juga thumma tadi kita banyak bertemu lafaz thumma ya. Ya, itu pernah saya sampaikan di daurah Sahabi Syafi ya, bagian non mim bertasydid. Hati-hati thumma mim bertasydid itu jelas, dan hati-hati huruf sebelum mim tasydid itu jangan ditambah dengan mad. Jadi ketika masuk kepada mim atau non bertasydid harus langsung. Contoh thumma. Thumma, jangan thumma. Beda ya, antara thumma masuk langsung dengan thumma. Ya, mimnya sudah benar, sudah bertasydid dan gunnahnya sudah ada. Cuman terkadang huruf sebelumnya terkadang ditambah ya, huruf mad. Ya, kalau thumma berarti karena dia dhammah nambah waw. Kenapa? Itu namanya tawallud, nambah huruf yang tidak ada ya. Yang seharusnya tidak ada malah ada. Thumma, atau misalnya kalau contohnya nun bertasydid sebelumnya kasroh, contohnya inna. Kalau kita nggak sempurnakan inna gitu ya, kayak di beberapa surat yang pernah kita bahas. Jadi langsung masuk langsung ya, jangan kelamaan. Thumma, jangan thumma. Kalau gitu nanti tawallud, nambah huruf. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qabba. Jelaskan ketebalan huruf bot, qabba. Jangan sekali lagi, bot jangan dikolkolah. Qabba. Banyak orang baca qabba. Bot itu nggak punya sifat kolkolah. Wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba, sama tadi lalu mat saling matnya disempurnakan, mat mutasilnya 4 harokat. Wa faqihatan wa abba. Jelaskan syiddah pada ba. Wa faqihatan wa abba. Wa abba ya tasydid ya, maka dijelaskan tasydid ba-nya sifatnya, sifat syiddahnya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Jelaskan semua ketipisannya, ain tipis, jangan mata'a, li'an'a gitu ya. As-sakhah mad lazim, ini kilmi mutaqqal, jelaskan as-sakhah dengan harokat. Yafirrul mar'u min akhi. Yafirru di situ dia roknya tebal ya, bukan tipis, walaupun sebelumnya kasroh. Kenapa? Karena patokannya huruf roknya, itu dia dhammah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Tapi kalau kita waqaf yauma yafid. Yauma yafid. Ya, dia tipis. Kalau waqaf dia yafir ya. Tapi kalau wasal yauma yafirrul mar'u min akhi. Jelaskan haknya. Ya, di sini ada beberapa hak di akhir kalimat, maka Tomur jelaskan di akhir kalimat tersebut sifat apa haknya ya. Lalu wa ummihi wa abihi, hajat ini juga jangan hilang ya. Hak itu sifat khofa, rentan hilang gitu. Tapi dia nggak hilang, harusnya nggak hilang. Jadi jangan min akhi wa abi
akhi, abi, bani, yuni, gitu ya. Ada haknya, teman dia tersembunyi sifatnya saking spisnya sifatnya. Tapi jangan sampai hilang sama sekali. Nah, makanya dia rentan hilang. Kalau kita nggak rentan hilang maka sempurna. Lalu musfirah, musjuhui yauma idzin musfirah, jelaskan ada idgham fi gunnah, lalu musfirah sin tipis. Ya. Lalu situ tak marbutoh, wakof dengan ha semua ya. Karena dia taknya tak marbutoh. Kalau wasol maka hidupkan taknya dan harokat. Oke, cukup. Silakan lanjut. Tadi Mas Harsa masih lanjut ya. 2 ayat lagi. Silakan. فأنبتنا فيها Fal yang حب Jadi fal yang Dari fal yang ya Zat. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيت. Jangan sampai kok seperti kaf. Waqo. Tadi seperti apa tadi lafaznya? Wa'inaba. Wa'inaba waqo. Lebih jelas lagi tebalang kafnya. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Hati-hati nun jangan kol-kolah. Li an'amikum. متاعا لكم ولأنعامكم. Li an'a. Nun itu bainiah dia. Nggak terlalu ngalir, nggak terlalu tahan. Li an'a. متاعا لكم ولأنعامكم. Ya, yang pertama hamzah, yang kedua ain ya. An'am. Hamzah dulu baru ain. Sekali lagi coba. Mata'an. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة Sekaligus habis itu. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik, Masya Allah. Baik. Cukup ya, Shadaqallahul Azim. Karena insya Allah terus surat lagi, ya, biar yang lain yang nggak datang hari ini biar dapat kesempatan ya. Baik. Ada yang bertanyakan? Atau diskusikan? Silakan. Ustaz, Silakan Mas Rosa. khawatir lupa yang tak mohon diulang lagi tadi Ustaz, yang al-bayinah
kutu itu yang ada irja dengan yang pipi itu madzhab yang mohon diulangi lagi. Ya, jadi sebenarnya ini bukan dari kitab tajwid ya, tapi dari praktek, ya, praktek para ulama yang memang mereka perhatikan betul sahihan dalam bacaan Quran. Jadi contohnya itu pada huruf-huruf yang punya lawan, kayak misalnya ta lawan po, lalu misalnya za lawan po, lalu misalnya ha dengan ha, ya, atau dari vokal yang ketika fathah nggak sempurna jadi ho, jadi o. Gitu. Tujuannya tuh agar jelas huruf tersebut. Contoh misalnya tadi, contoh mudah di Al-Bayyinah saja kita pernah lewat ya. Lafaz kutubun. Ya. Di situ sebenarnya yang dijadikan praktik jatuhnya dua, kaf dan taknya. Lafaz kutub hanya kaf dan tak. Ya. Banyak enggak. Kenapa? Karena kaf sama ta ini kalau dia dhammah, ya dhammah dengan biasa kutu gitu ya, atau kutu gitu ya. Nanti khawatir kaf jadi bisa jadi qaf, tak bisa menjadi po. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada beberapa huruf memang ketika dhammah itu nggak harus dengan disucukkan langsung atau dimunyungkan langsung. Kan kaidah dasarnya kan kalau kita pelajari di fasahat tulisan kan, kalau fathah mesti dengan menjauhkan rahang, ya seperti senyum, walaupun tidak senyum banget, ketika kasroh i, ketika dhammah u, gitu kan. Itu kaidah dasarnya. Tapi ketika dhammah, secara khusus ketika dhammah sih, ada huruf-huruf tertentu kalau dhammahkan dengan cara seperti itu, dia nanti khawatir menyerupai huruf yang berlawanan dengan dia. Atau misalnya tadi kayak kaf, ku, ya walaupun dia punya hans, ya. Tapi dia nanti dikhawatirkan punya satu tempat, satu makhraj dengan qaf kan, maka dia dikhawatirkan akan bisa menyerupai qaf. Gimana caranya? Nggak langsung ku, tapi ku. Jadi dia ada sedikit tarik ke belakang dulu, ku. Nah gitu, ku. Jadi nggak langsung ku, nggak langsung monyong, tapi ku. Itu caranya orang Syam. Kalau cara orang Mesir lebih enak, titik. Ku. Jadi dia nggak harus dengan monyong. Karena sebenarnya tujuannya bukan monyong nggak monyong sebenarnya. Ya fasal itu bukan monyong nggak monyong, senyum nggak senyum, pipi nggak pipi. Tujuannya jelas sudah seperti itu. Nah itu hanya ijtihadi aja. Ya cara-cara pipi monyong itu ijtihadi saja. Ya tidak ada dalilnya, jelas dengan dalilnya. Tapi memang dari praktek. Gitu. Tujuannya itu. Jadi sebenarnya itu nggak mutlak. Jadi bisa lengkap jadi ku. Kalau Mesir ku, kalau Syam ku. Jadi kan ada tarikan belakang dulu ku. Tak juga sama. Kalau tu langsung tu gitu kan, nanti khawatir menyerupai huruf o, satu makhraj dengan dia. Maka gimana caranya? Pakai Syam tu. Cara orang Syam tu. Kalau Mesir pipi tu gitu kan. Nah, boleh dua-duanya. Terus kita praktek misalnya kalimat kutubung itu syam tuh. Jadi pakai cara kutubung qayyimah biar jelas. Karena kalau nanti seperti kita biarkan tidak sempurna hurufnya, bisa jadi kaf, bisa jadi qaf, tak bisa jadi qaf. Kutubung qayyimah. Nah, khawatir nanti menjadi lahan jali. Cara seperti itu. Tapi cara Mesir fiha kutubun qayyimah gitu ya, bicara. Atau pada harokat tadi, pada huruf. Kalau pada harokat kan tadi mutahharah, fi suhufim mutahharah, pada rohnya sebenarnya. Saya sedikit koreksi tadi di hak yang tak marbutoh akhir, mutahharah roh. Kenapa kita ada sedikit balik ke belakang itu? Karena kalau roh nanti dia makhrajnya nggak jelas, sifatnya nggak jelas, maka dibilang mutahharah. Nah, gitu. Cara praktek yang lebih menjaga apa? Ketipisan harokat huruf yang bersama. Gitu ya. Berarti meskipun tidak ada irja itu tetap diperbolehkan selama kita bisa menjaga sifatul hurufnya saja. Masalahnya antum bisa nggak? Gitu. Itu kan cara ulama. Ya,
Istilahnya kita nih hanya mukallid saja, taklid saja kita. Dan cara itu ampuh gitu. Cara itu ampuh. Kalau antum nanti dalam praktek talaki misalnya, sudah jelas ya maka sah-sah saja, itu bukan kewajiban. Ya kan tujuannya menjaga kejelasan huruf. Tapi masalahnya kebanyakan, mungkin sebagian ya ketika dalam talaki mereka tidak pakai cara itu, maka jadi tidak tepat pelafalan huruf atau harokat. Maka diberikan cara itu, kita dikasih kemudahan gitu. Dikasih mazhab itu kan dari kita mudah gitu kan. Kalau antum mau bikin jalan sendiri ya monggo, tapi ya nanti lihat aja hasilnya gitu. Itu masalah saya. Baik, oke, cukup ya. Satu kali lagi Ustaz, terakhir Ustaz. Boleh. Untuk naber Ustaz, kemarin itu teman-teman sama guru-guru TPG itu pas rapat bahas naber itu juga ada di huruf mad. Seperti mad wajib mutasil itu. Ya sya. Ada. Saya mau nyinggung itu enggak enak, soalnya setahu saya pas ikut daurah juga sama antum ini, setahu saya itu memang yang sering iya itu yang naber, ini kok hormat tapi Yang saya naber bukan matnya. Yang naber itu hamzahnya. Jadi contohnya misalnya tadi yasya, yang naber itu bukan matnya, hamzahnya. Kita ada. Jadi hamzahnya itu kenapa? Karena kalau kita yasya itu ada hamzah atau enggak tuh? Gitu kan? Bisa hilang tuh. Walaupun kita niatnya baca hamzah yasya ada tapi kurang jelas. Maka diberikan kejelasan ketika waqaf ya. Secara khusus ketika waqaf. Yasya. Nah, gitu. Oh jelas nih ada hamzah. Jadi nabar itu bukan matnya, dikoreksi sedikit. Matnya pada nabar pada hamzah. Gitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Coba tutup sedikit dulu recordingnya sebentar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta